Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ujian praktikum struktur data mengenai linked list sirkular. Berikut adalah anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Daryl Sopana Darmawan dengan NIM 230102032. Saya Jaisha Malik El Arsh dengan NIM 2301020063. Dan saya terakhir Ahmad Mahdi Adian dengan NIM 230102005. Bismillah. Pemrograman adalah seni membuat kode menjadi hidup. Menyusun baris-baris instruksi yang kompleks menjadi sebuah program yang berfungsi adalah tantangan yang membutuhkan kreativitas dan kesabaran. Linked list sirkular. Linked list sirkular adalah struktur data yang terdiri dari node-node yang saling terhubung dan membentuk lingkaran. Setiap node memiliki dua bagian, yakni data yang disimpan dan pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Perbedaan utamanya dengan linked list biasa adalah bahwa node terakhirnya di sirkular ini menunjuk kembali ke node pertama, membentuk lingkaran tertutup. Yang biasanya di linked list yang biasa itu detailnya itu ketika di next itu akan 0, tapi di sirkular itu setelah tail itu ketika di next itu bakal kembali ke head, jadi seperti membentuk lingkaran tertutup. Hal ini membuat traversal data di dalam linked list sirkular menjadi lebih efisien karena tidak perlu pengecekan kondisi akhir. Dengan demikian, linked list sirkular cocok digunakan dalam kasus-kasus di mana data perlu diakses secara berulang-ulang atau dalam pola siklus tertentu. Oke, slide selanjutnya akan saya jelaskan keunggulan linked list sirkular. Linked list sirkular menawarkan akses elemen yang cepat, implementasi antrian atau lingkaran yang mudah, dan pengelolaan data yang efisien, menjadikannya pilihan tepat untuk berbagai aplikasi. Kemudian, kekurangan linked list sirkular. Meskipun menawarkan banyak keunggulan, linked list sirkular juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kompleksitas memori, penanganan kesalahan lebih rumit, dan kurang intuitif. Dan kesimpulan ini, secara keseluruhan, keuntungan linked list sirkular umumnya melebihi kekurangannya untuk banyak aplikasi. Namun, penting untuk mempertimbangkan kompleksitas memori, penanganan kesalahan, dan kurva belajar saat memilih struktur data yang tepat. Berikut let's check it out. Berikut adalah contoh linked list sirkular. Nah, ini codingan awalnya. Di sini ada struktur data player. Struktur data player yang memiliki 3 atribut. Itu ada username, ID, dan password, serta sebuah pointer next yang akan menunjukkan ke node selanjutnya dalam linked list. Nah, di sini juga ada deklarasi variabel global. Variabel global ini digunakan untuk menyimpan pointer ke hide tail, node baru, node saat ini, dan node yang akan dihapus dalam linked list. Dan di sini juga ada fungsi. Fungsi ini digunakan untuk membuat sebuah linked list sirkular dengan satu node, yaitu hide. Node ini diinisialisasi dengan nilai-nilai dari array data baru yang berisi informasi username, ID, dan password untuk pemain. Kemudian tail diatur agar menunjukkan ke head sehingga membentuk lingkaran. Dan di sini ada fungsi add first juga. Fungsi add first, bentar. Saya lupa di sini. Oh ya, fungsi add first ini menambahkan node baru di awal linked list. Jika head masih 0, ini berarti linked list masih kosong. Dan pesan kesalahan akan dicetak. Jika tidak sebuah node baru,
di buah nilai-nilai array, data baru, kemudian new node, dan ditambahkan di awal link list dengan mengubah pointer next dari new node menjadi head, mengubah pointer next dari tail untuk menunjukkan ke new node dan mengatur head menjadi new node. Ini adalah penjelasan, dan selanjutnya masih slide selanjutnya. Nah, ini slide ini di sini ada fungsi add less. Fungsi ini menambahkan node baru di akhir link list. Jika head masih nol, artinya link list masih kosong. Maka pesan kesalahan akan dicetak jika tidak sebuah node baru membuat dengan nilai-nilai array data baru. Kemudian new node ditambahkan di akhir link list dengan mengatur next dari new node menjadi head, mengubah next dari tail untuk menunjukkan ke new node dan mengatur tail menjadi new node. Ada fungsi add middle. Fungsi ini menambahkan node baru ini di posisi tertentu dalam link list jika head masih nol. Nah, di sini ada fungsi add middle. Fungsi ini menambahkan node baru di posisi tertentu dalam link list. Jika head masih nol, artinya link list masih kosong. Maka pesan kesalahan akan dicetak jika posisi yang dimasukkan adalah satu posisi awal. Pesan kesalahan juga akan dicetak karena tidak mungkin menambahkan di tengah jika posisi awal jika tidak sebuah node baru dibuat dengan nilai-nilai array data baru. Selanjutnya dilakukan iterasi melalui link list hingga posisi sebelum posisi yang ditentukan. Node baru kemudian disisipkan di antara node yang sedang dilihat, core, dan node setelahnya. Mungkin ini penjelasan slide-nya. Dan yang selanjutnya ini fungsi untuk menghilangkan node yang pertama, misalkan remove first gitu. Terus yang selanjutnya itu ada fungsi untuk remove last itu untuk menghilangkan node yang terakhir. Dan selanjutnya itu ada remove middle. Itu untuk menghilangkan program atau node yang di tengah gitu kan, middle gitu. Dan selanjutnya itu ada print circular single link list. Dan yang selanjutnya itu print circular single link list. Fungsi ini mencetak data dari daftar tertaut melingkar tunggal berhenti ketika sudah mencetak semua node. Langkah-langkahnya itu yang pertama inisialisasi, dan ada di situ ada pengulangan menggunakan cetak data dari node yang ditunjuk oleh current. Terus memindahkan current ke node berikutnya, dan mencetak node terakhir dari node yang ditunjuk oleh current. Oke, slide berikutnya akan saya jelaskan. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan in main-nya ya. Jadi di sini tuh kami tuh menggunakan switch dual ya. Kenapa kami menggunakan switch dual? Karena kalau menurut saya itu lebih simpel aja. Jadi di sini ada string data baru. Kita ada 3. Ntar tinggal kita masukin username. Itu kenapa sih kita pakai getLine? Soalnya kalau kita nggak pakai getLine kan kita nggak bisa nulisnya full guys, atau pakai spasi. Jadi kita harus pakai getLine. Nah, tinggal kalian tinggal ntar diisi aja username, ID, sama password. Setelah itu kita ketik lagi create circular single link list. Kita baru. Nah, di pilihannya tinggal kita tambahin menu-menu operasinya. Ada tambah data di awal, tambah data di tengah, tambah data di akhir,
hapus data di awal, hapus data di tengah, hapus data di akhir. Terus tampilkan data keluar. Nah, terus di switch pilihannya ada yang case pertama, kita menggunakan cin ya. Ntar pas di hasil programnya ntar saya akan jelasin. Nah, di situ kita masukin username-nya, ID sama password. Nah, slide berikutnya. Oh ya, slide yang case pertama itu kan kita makainya at first ya. Berarti itu tuh fungsinya biar kalau kita klik satu, ntar kita tuh nambah data awal. Jadi ntar kita setelah kita ngisi programnya, ntar kita nambah data lagi di awal gitu. Nah, case kedua tuh bedanya kita nambah data di tengah. Sisanya sih sama ya, kayak kita harus masukin username, ID sama password. Nah, tinggal kita ini tuh cuma nambah data di tengah doang, ntar saya jelasin programnya. Terus break atau stop. Nah, case ketiga kita tuh nambah data di akhir. Masukin username, ID sama password sama. Ntar kita tiba-tiba kita nambahin data di akhir lah intinya gitu. Nah, terus case keempatnya kita tuh buat nge-remove first atau hapus awal. Ntar kalau kita misalnya udah nambah data nih, terus yang data di awal itu kita mau hapus nih, ntar kita pakainya yang case keempat. Tinggal kita klik 4 terus kehapus data yang pertamanya atau data awalnya. Nah, terus case kelimanya remove middle itu buat menghapus data di tengah atau data tengah. Ntar kalau kita misalnya udah ngebuat data nih, misalnya ada 4 data, ntar di tengah-tengahnya itu kita bisa hapus data tengahnya. Nah, untuk case keenamnya remove last atau hapus akhir itu untuk menghapus data di akhir. Nah, untuk case ketujuh, ya print circular single English, ntar ini tuh kita buat nampilin data. Jadi ntar tuh kita ada pilihannya kan, yang ketujuh itu tampilkan data. Ntar kita tinggal klik 7, terus kita tampilkan data. Ntar tampil ada datanya. Dan untuk yang case terakhir atau case 8, itu untuk keluar dari program yang udah kita buat. Selesai. Nah, ini ya, tadi yang saya jelasin yang case 8. Nah, terus kalau di file itu ntar ada pilihan tidak valid kalau kita bukan milih dari yang apa program yang udah kita buat tadi. Misalnya kita klik 9, ntar pilihannya tidak valid itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil programnya ya. Nih. Jadi di sini tuh nih, bentar ya, saya liatin dulu programnya kayak gimana. Nah, kayak gini programnya. Terus kita run code. Tunggu. Nah, di sini masukin username, ID, sama password. Nah, ntar kita akan menampilkan data playernya di sana itu, yang sana. Nah, di sini saya akan mencoba untuk nambah data di awal ya. Nih, contohnya buat nambah data di awal. Contoh nih, Jisha Melik, ID-nya JJIS 321. Passwordnya rahasia negara. Nah, ntar kita klik 7 atau tampilkan data, ntar muncul tuh data di awalnya. Jadi Jisha Melik yang awalnya, bukan yang tadi dari awal. Nah, terus saya buat nambah data di tengah. Di tengah. Nih, contohnya pakai nama teman saya sendiri ya, Ahmad Madi. Terus tampilkan data. Nah, ntar muncul tuh di tengah-tengah tuh ada Ahmad Madi kan. Jadi datanya tuh langsung ke tengah-tengah gitu masuknya. Nah, saya coba lagi nih yang ketiga atau tambah data di akhir. Data di akhir. Nih, saya coba tambah data di akhir ya. Nyobaan hungkul. Password. Tuh, ntar tampilkan tuh, terus ada kan tuh data di akhirnya yang nyobaan hungkul itu. Nah, itu masuknya data di akhirnya. Nah, sekarang selanjutnya saya akan mencoba untuk hapus data di awal ya. Jadi tinggal klik 4 terus tampilkan data deh. Tuh yang awalnya kan tadi yang Jisha hilang kan yang awalnya. Terus selanjutnya nyoba hapus data di tengah. Harusnya yang Darel hilang kan, Sapan Darel tuh. Yang Sapan Darelnya hilang kan tadi yang data di tengahnya. Nah, terus kita nyobain hapus data di akhir. Tuh, jadi tinggal sisa yang data tadi yang di tengah, yang paling tengah itu yang Ahmad Madi. Tuh. Nah, terus saya pilih operasi 8 itu keluar deh dari programnya. Nah, gitu guys. Itu teman-teman. Ya, begitu simpel. Oke, dan berikut adalah dokumentasi ketika kita bertiga mengerjakan program yang kami buat ya. Terima kasih atas perhatiannya selama presentasi. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.